Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Aulia Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di video kali ini saya akan membahas sedikit materi akuntansi keuangan menengah kedua yang bertemakan modal saham. Apa itu modal saham? Modal saham merupakan penggambaran atas hak pemilik perusahaan yang timbul akibat adanya penanaman atau investasi yang dilakukan oleh pemilik struktur modal. Dalam suatu perusahaan itu bergantung pada badan usaha. Badan usaha itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, perseroan, yang kedua perseorangan, dan yang ketiga persekutuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham terbagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama, saham biasa, dan yang kedua, saham prioritas. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, sehingga risiko yang dimiliki sangat besar karena biasanya jika perusahaan berjalan dengan baik, maka dividen saham biasa lebih besar daripada saham prioritas. Saham prioritas itu merupakan saham yang mempunyai tambahan hak melebihi saham biasa, yaitu membayar dividen pada tingkat waktu tertentu dan memiliki hak istimewa lain-lain dari saham biasa, seperti pada saat pembayaran dividen serta saat terjadinya likuidasi aset. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan penjualan saham. Penjualan saham sendiri terbagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama, penjualan secara tunai, dan yang kedua, penjualan secara pesanan. Apabila dalam penjualan secara tunai, maka perusahaan akan membuat catatan ketika dilakukannya penjualan dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan modal saham. Apabila timbul perbedaan antara keduanya, maka diakui selisih kurang atau lebih dari modal tercatat. Selanjutnya, penjualan secara pesanan adalah para calon pemegang saham memesan terlebih dahulu sebelum saham itu diberikan. Namun demikian, cara ini ada kemungkinan sebagian dari pesanan membatalkan pesanannya. Jadi, akuntansi atas penjualan saham dengan pesanan dibagi menjadi 3. Yang pertama, akuntansi saat saham dipesan. Yang kedua, akuntansi pada saat pelunasan. Dan yang terakhir, akuntansi pembatalan saham. Akuntansi pembatalan saham itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, uang muka dikembalikan, dan yang kedua, uang muka diganti dengan saham secara profesional, dan yang terakhir, uang muka tidak dikembalikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang saham treasury stock. Saham treasury stock adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredar untuk sementara waktu. Untuk melakukan pencatatan transaksi tersebut ada 2 metode. Yang pertama, harga pokok, dan metode yang kedua, nilai nominal. Nah, teman-teman, penjelasan yang saya sebutkan tadi merupakan materi singkat dari modal saham. Untuk lebih dalam lagi dalam mempelajari modal saham, alangkah baiknya kita mengerjakan latihan soal. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh
latihan soal pencatatan saham biasa. Pada tanggal 1 April 2019, PT ARI mengeluarkan saham biasa 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembarnya 7.000. Saham terjual pada nilai nominalnya. Jurnalnya kas 70 juta di debit, didapat dari 7.000 dikali 10.000 lembar. Kreditnya modal saham biasa senilai 70 juta di kredit. Jika saham terjual di atas nilai nominalnya, misalnya saham terjual per lembarnya senilai 7.500, maka jurnalnya adalah kas 75 juta di debit, didapat dari 7.500 dikali 10.000 lembar. Sedangkan kreditnya yaitu agio saham biasa senilai 5 juta yang merupakan selisih dari modal saham biasa dengan penjualan. Selanjutnya modal saham senilai 70 juta di kredit. Jika saham biasa terjual di bawah nilai nominalnya, misalnya saham terjual per lembar 6.750, jurnalnya yaitu kas di debit senilai 60.500 didapat dari 6.750 dikali 10.000 lembar. Kreditnya disagio saham biasa senilai 2.500.000 merupakan selisih dari modal saham biasa dengan penjualan, dan modal saham senilai 70 juta di kredit. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan treasury stock. Pada tanggal 1 Juli 2019, PT ARI mengeluarkan saham biasa 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembar 7.000. Saham terjual pada nilai per lembar 7.500. Jurnalnya kas di debit senilai 75 juta didapat dari 7.500 dikali 10.000 lembar. Sedangkan kreditnya agio saham biasa 5 juta didapat dari selisih modal saham biasa dengan penjualan, dan modal saham biasa senilai 70 juta di kredit. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2020, PT ARI membeli kembali 3.000 lembar saham dengan harga per lembarnya 10.000. Maka jurnalnya modal saham biasa di debit senilai 21 juta didapat dari 3.000 dikali dengan nilai nominal yang awal tadi senilai 7.000. Agio saham biasa senilai 1.500.000 di debit didapat dari 3.000 dibagi 10.000 dikali 5 juta, dan laba ditahan senilai 1.500.000 di debit. Sedangkan kreditnya kas senilai 24 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember, misalnya laba rugi tahun 2020 sebesar 30 juta. Jurnal penutupnya laba rugi di debit senilai 30 juta dan laba ditahan 30 juta di kredit. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2021, PT ARI kembali menjual 3.000 lembar saham tersebut dengan harga per lembar 10.000. Jurnalnya adalah kas 30 juta di debit didapat dari 3.000 dikali 10.000 lembar. Kreditnya agio saham biasa senilai 9 juta didapat dari selisih modal saham dengan penjualan, dan modal saham biasa senilai 21 juta di kredit. Selanjutnya kita masuk ke posisi ekuitas dalam neraca ya teman-teman. Pada modal saham biasa senilai 70 juta, agio saham senilai 12.500.000 dan laba ditahan senilai 28.500.000. Maka total ekuitasnya adalah 111 juta.
Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai perubahan nilai nominal ya teman-teman. Modal saham biasa dari ekuitas sebesar 70 juta. Laba ditahan sebesar 12.500.000. Laba ditahan sebesar 28.500.000. Maka total ekuitas sebesar 111 juta. Nah, jika saham lama ditukar dengan saham yang baru yang nilai nominalnya 10.500 per lembar, jurnalnya adalah sebagai berikut. Modal saham biasa senilai 70 juta di debit didapat dari 7 juta dikali 10.000 lembar. IQ saham biasa senilai 12.500 di debit. Laba ditahannya 22.500 di debit dan kreditnya modal saham biasa senilai 105 juta di kredit. Nah, sekaligus saya menutup video ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan membantu ya teman-teman. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.